Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabela Ajania. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi dengan nomor NIM 18720700007. Di sini saya akan mempresentasikan materi di dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari ekonomi pembangunan itu sendiri. Ekonomi pembangunan adalah cabang ekonomi yang mempelajari aspek-aspek ekonomi dalam suatu proses pembangunan di negara berkembang. Selain berfokus pada metode pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial, ekonomi pembangunan juga memperluas kesempatan bagi penduduk dengan mendukung perbaikan kondisi kesehatan, pendidikan, dan tempat kerja melalui sektor publik atau swasta. Ekonomi pembangunan mencakup perumusan teori dan metode yang menentukan kebijakan dan praktik dan dapat diterapkan di tingkat domestik maupun internasional. Contohnya adalah restrukturisasi intensif pasar atau penggunaan matematika dalam analisis proyek, misalnya optimalisasi intertemporal, atau perpaduan metode kuantitatif dan kualitatif. Berbeda dengan bidang ekonomi lainnya, pendekatan ekonomi pembangunan ini mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan politik dalam pembuatan rencana tertentu. Selain itu, tidak ada kepastian soal isu yang perlu dipelajari dalam ekonomi pembangunan. Berbagai pendekatan pertimbangan faktor yang mendorong konvergensi atau non-konvergensi ekonomi di tingkat rumah tangga, provinsi, bahkan negara. Ekonomi pembangunan tentu saja memiliki tujuan. Pada dasarnya, tujuan ekonomi pembangunan adalah dalam rangka menelaah faktor-faktor penyebab tidak meratanya pembangunan atau lambatnya pembangunan di negara-negara berkembang, dan setelah itu mengidentifikasi pendekatan yang tepat untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sehingga perkembangan pembangunan dapat berjalan apabila dijabarkan. Tujuan ekonomi pembangunan yaitu yang pertama, untuk meningkatkan pendapatan per kapita suatu negara. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk pada suatu negara dalam jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun, atau biasa disebut PDB, Produk Domestik Bruto per kapita. Pendapatan per kapita menjadi dasar pengukuran kemakmuran suatu negara. Semakin tinggi pendapatan per kapitanya, maka negara tersebut dikatakan makmur. Masalah pendapatan per kapita yang rendah merupakan gejala yang biasa dialami negara berkembang. Pembangunan di bidang ekonomi yang baik dapat turut berperan serta memberikan kontribusi menaikkan tren positif pada pendapatan per kapita. Lalu tujuan ekonomi pembangunan yang kedua ialah untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu negara. Dengan adanya iklim ekonomi yang baik dan kemajuan di beberapa sektor, maka kemampuan negara untuk mengerahkan faktor-faktor produksinya menghasilkan produktivitas yang lebih dapat tercapai. Ekonomi pembangunan mendorong terciptanya proses pembangunan yang berkelanjutan dan stabil. Dalam kondisi seperti ini, negara dan perusahaan memiliki kemampuan lebih untuk terus mengembangkan kualitas dan kuantitas produksinya, baik barang maupun jasa. Meningkatkan kapasitas produksi juga berhubungan dengan tingkat investasi dan saving. Sementara saving berhubungan dengan tingkat pendapatan dan konsumsi. Apabila kapasitas produksi ingin meningkat, maka saving harus ditingkatkan pula. Demikian juga dengan investasi. Lalu tujuan ekonomi pembangunan yang ketiga ialah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi adalah dua hal yang berbeda. Salah satu pembedanya adalah pembangunan ekonomi lebih menekankan pada pemerataan pendapatan dan peningkatan taraf hidup masyarakat, sementara pertumbuhan ekonomi tidak. Pertumbuhan ekonomi adalah proses meningkatnya produk per kapita dalam jangka panjang, sementara pembangunan ekonomi merupakan serangkaian proses yang berlangsung secara terus-menerus untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Pembangunan ekonomi yang baik dan berkelanjutan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lalu tujuan ekonomi pembangunan yang keempat ialah menekankan tingkat pengangguran. Pembangunan ekonomi dapat memperluas lapangan pekerjaan sehingga peluang para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin besar.
Pembangunan ekonomi biasanya ditandai dengan maraknya investor menanamkan modalnya di Indonesia dan pengusaha yang meluaskan bidang usahanya. Menggeliatnya pertumbuhan ekonomi merupakan hal positif yang dapat menurunkan angka pengangguran. Lalu tujuan ekonomi pembangunan yang kelima ialah meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat memicu tingginya konsumsi masyarakat. Tingginya konsumsi masyarakat merupakan salah satu penanda masyarakat sejahtera. Selain itu, lapangan kerja yang tersedia juga memberikan kesempatan lebih untuk masyarakat agar meningkatkan taraf hidupnya. Lalu yang keenam, memajukan sektor teknologi dan pendidikan. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu syarat agar terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara ekonomi yang stabil akan terus memberikan dampak positif dalam meningkatkan kemajuan di sektor pendidikan dan inovasi. Hubungan timbal balik antara keduanya tersebut menjadi salah satu kunci berhasilnya keseimbangan pembangunan ekonomi. Untuk itu, pembangunan ekonomi memberikan indikasi bahwa kemajuan perekonomian tidak bisa dilepaskan dari dukungan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang ketujuh, memajukan sektor pertanian dan industri. Majunya sektor teknologi memberikan dampak yang baik untuk sektor pertanian dan industri. Sektor pertanian dan industri merupakan salah satu contoh faktor produksi yang berkembang. Seiring dengan majunya perkembangan ekonomi dan teknologi, ekonomi pembangunan merupakan serangkaian proses yang saling berkaitan. Begitu pula dengan peningkatan sektor ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendukung majunya sektor pertanian dan industri. Lalu yang terakhir ialah menciptakan iklim berinvestasi yang baik. Pesatnya pembangunan ekonomi akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, meningkatnya pertumbuhan ekonomi menandakan sektor industri sudah berkembang sehingga investor tidak ragu untuk mengembangkan usahanya di Indonesia. Ekonomi pembangunan merupakan proses yang solutif untuk membenahi masalah-masalah pembangunan di Indonesia. Selain dari segi pendidikan, kesehatan, perumahan, angkatan kerja, kependudukan, dan tingkat kriminalitas, masih banyak hal yang harus dibenahi dan diperbaiki guna membentuk sistem ekonomi yang stabil. Selain itu, masalah-masalah pembangunan ekonomi lainnya adalah masalah terkait investasi, ekspor dan impor, saving, bantuan luar negeri. Lalu kita akan membahas manfaat dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan kegiatan proses ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penduduk per kapita dalam suatu negara dalam kurun waktu yang panjang. Tentu saja pembangunan ekonomi memiliki beberapa manfaat, yaitu salah satunya meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan nasional, melancarkan seluruh kegiatan perekonomian, teknologi berkembang pesat, menurunkan tingkat pengangguran, mensejahterakan kehidupan masyarakat, memperbaiki dan meningkatkan pendidikan, meningkatkannya tenaga ahli dan keahlian, meningkatkannya SDM dan SDA, meningkatkannya investor asing ataupun lokal yang dapat menanamkan modal di Indonesia, meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat untuk bisa berkembang, mempunyai penghasilan yang memadai, memperdayakan kekayaan negara dengan lebih baik dan optimal, negara menjadi lebih tentram, kenyamanan dan ketentraman negara terjaga, kemudahan masyarakat dalam pembangunan di segala sektor, meningkatkan kepercayaan terhadap negara lain, melengkapi fasilitas negara, dan yang terakhir meningkatkannya pendapatan per kapita suatu negara. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.